Yang jelas ini belum jawab nih salam saya ini. Yang jawab salam saya dengan kompak saya doain utangnya lunas. Amin. Ini kencang belas ini berarti banyak utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lunas utangnya. Lunas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was-surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'afuwul ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mutahharan mabrur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kurang kencang Bu, sama yang salawatnya kencang, insya Allah suaminya kasih nambah uang belanja. Ya suaminya kan masih banyak, masa istrinya ngasih uang belanja suami? Itu namanya sinetron di kesiang lagi. CTE dunia terbalik. Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal mukhtaramun, segenap para tokoh sesepuh di lingkungan sini, khusus yang kita hormati, ta'zim takrim kepada sahibul bait, yaitu Bapak Haji Heri. Kita doakan beliau panjang umur, berkah dunia akhiratnya, insya Allah ngasih duit belanjanya nambah. Baik, betul begitu. Istri paling gampang nyenenginnya, uang belanja tambahin. Benar nggak Bu? Uang belanja, uang make up, uang pakaian, uang jajan, uang ke mall, yakin bahagia keluarga. Udah pindah. Ya Allah, kita doakan keluarga beliau yang hari ini sedang berhaul. Haul ya? Haul dan akikah. Ada dua Bu nih kita peringati. Haul memperingati kematian, akikah memperingati kelahiran. Nanti akan kita bahas. Tapi insya Allah saya akan bahas yang pertama tentang kaumnya. Nah, yang saya hormati yang berikutnya adalah ibu-ibu haji, ibu-ibu calon haji yang katanya haji dananya naik lagi. Kemarin 40-an, sekarang hampir 70 jutaan. Iya Bu, itu yang naikin siapa? Menteri? Kalau itu Menteri Agama, ada lagi. Mana saya daftar 2015, berangkatnya 2030 sekian. Umur udah segini, besok mendatang 20 tahun lagi, 60 tahun saya Bu. 60 tahun berangkat haji, berangkat tawafnya putar 7 kali, kaki udah semua. Ya, apalagi sakinya, ya Allah. Ibu udah berangkat haji semua belum? Mau berangkat umroh apa enggak? Daftar. Berangkat umroh doa-doa, lah ke daftar kagak ada yang berangkat. Nih, daftar sama saya ya. Nah, semuanya dah. Yang nggak bisa sebutin. Di sini mungkin ada ustazahnya ya. Mana ustazahnya? Ustazah. Ustazah. Mana? Oh, ini ustazah ya. Nah, ini mah sahibah saya Bu. Oh ya, kalau saya banyak. Ya, pokoknya gitu dah. Semoga yang hadir pada kesempatan kali ini insya Allah sehat panjang umur, berkah dunia akhiratnya, insya Allah bahagia dunianya, akhiratnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Bersyukur kepada Allah karena itu adalah syarat kita menjadi bahagia Ibu. Makanya sebelum saya ngisi acara biasanya saya ngajak bersyukur. Ayo kita ngucapin kalimat hamdalah bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kurang kencang. Alhamdulillah. Kakinya pegel ya. Pegelnya. Kita doakan semoga kakinya sembuh ya. Amin. Kalau niat ibu orang sepuh kakinya belum kayak emak saya di rumah gitu. Mudah-mudahan sehat panjang umur barokah ya. Masih punya suami nih? Orang punya?
Ini maksudnya yang satu nih maksudnya. Jamaah sekalian berbahagia. Tuh. Kita bersyukur, maka konsep bersyukur itu di dalam surah Ibrahim, coba lihat ibu, ayat yang ke-7 Allah mengatakan, siapa yang bersyukur Allah tambah nikmatnya, siapa yang kufur Allah cabut nikmatnya, bahkan dikasih azab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur. Saya ngamalin bu, bersyukur sama Allah. Dulu mobil saya jelek bu, jelek. Saking jeleknya. Ulangin lagi bu, biar ibu paham. Dulu mobil saya belum bersyukur, mobil saya jelek. Alhamdulillah bu, setelah bersyukur Allah kasih tambahannya, akhirnya mobil saya jadi berapa? Berapa? Dua. Dari satu urutannya 2, ntar baru gitu. Nah tuh 2. Masya Allah, saya ngamalin bersyukur, saya punya motor, alhamdulillah. Awalnya 1, motor saya bertambah jadi berapa? 2. Kencang jawabnya. Jadi berapa? Saya punya rumah 1, ibu, rumah saya isinya dipakai baca Quran, rumah saya di dalam dipakai untuk kemudian sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Alhamdulillah, akhirnya rumah saya bertambah bukan 1 jadi 2. Jangan, Tat, jangan. Saya belum ngomong. Udah begitu aja sih. Saya punya istri. Gara-gara istri saya bu, kalau malam saya bangunin, Mi, ayo kita berjamaah tahajud. Istri saya bilang, iya Bi, ayo kita berjamaah tahajud. Anak-anak saya suruh bangun untuk tahajud. Alhamdulillah, al-aziz, Allah tambahkan istri saya jadi tambah soleh. Terus untuk dia sama Ustaz. Ustaz kok orang setia. Akhirnya kok jangan gue percaya. Jamaah saya bu, jamaah saya itu jamaah saya kan kelasnya beda-beda bu. Ada yang kelas janda, ada yang kelas perawan, ada yang emak-emak udah tua renta. Ada yang kemudian bu, dia bilang begini, Ustaz, saya tolong cariin jodoh. Oh gitu bu, kata saya. Ya tua sih saya bu. Enggak bu, enggak. Saya termasuk orang setia bu. Demi Allah, sampai hari ini istri saya masih 1. Tangan saya belum turun ya. Enggak percaya lah. Tangan saya belum turun, itu udah enggak percaya gimana? Setia, itu goyang nih. Itu goyang nih. Bentar yang ngomong gue gitu. Enggak. Enggak Ustaz, enggak goyang. Kemarin waktu saya naik di sono, belah sono, alhamdulillah ada yang bertanya dari Rebo. Ustaz, saya bertanya, yang megangnya langsung komentar gitu. Ustaz, ada yang bertanya nih, boleh apa enggak? Saya bilang, boleh aja silakan. Wali biro, gitu. Enggak. Gini bu, itu bersyukur. Ibu percaya kan saya setia? Woi, woi, percaya apa enggak? Enggak percaya? Sama. Kamu, insyaallah setia ya. Nah, saudara-saudara sekalian, nih, yang kedua, ayo kita bersolawat kepada Rasulullah SAW karena jaminan kita nanti selamat pada hari kiamat lantaran kita cinta, lantaran kita ittiba, dan membuktikannya adalah dengan apa? Selain ittiba, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita pada hari kiamat mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya kenapa ngomong begitu Bu kalau ceramah supaya dipraktekin sholawat. Kadang-kadang usah ceramah, ayo kita bersolawat benar, tapi kagak sholawat. Harus dipraktekin. Ya, Ibu senang sholawat apa senang nyanyi dangdut? Benar, benar. Enggak bisa nyanyi dangdut, nggak bisa. Yang begini bisa Bu. Perasaan aku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Itu Bu bisa Bu, itu bisa Bu. Itu judulnya apa Bu? Judulnya Bu? Ranting yang berarti orang dulu itu Bu kalau bisa nyanyi gitu. Jangan sekalian berbahagia, sholawat, jangan berhenti sholawat. Tapi pembahasan kita bukan maulid, maka kita masuk kepada temanya hari ini yang kita bahas, yaitu tentang haul, tentang mengingat kematian. Haulnya namanya siapa Bapak? Hajah Ina Wastina binti Mirta. Kita bacakan Fatihah untuk beliau ya. Hajah Ina, kemudian siapa lagi? Orang tua dari Ibu Wiwi ya, Bapak Ismail bin Samsuddin, Siti Rahmah binti Madhusin, dan kemudian Bapak Iri Sahiri juga sudah ketua rumah, kita doakan ya, semoga beliau makin berkah usahanya ya, dan kita doakan khusus buat almarhumah, almarhumah ya. Ada lagi, masuk lagi, sebutin jangan sebutin ya. Jadi pesan saya soalnya Bapak Ibu Sukirah Kak sama R sama sih Sukirah binti Dustara, kemudian Supriyatna bin Karmat, Supinah binti Bulan, Mirta bin Bulan, Safrah bin Bulan, Rukma bin Bulan, Samsudin bin Fulan, Ahmad Basri bin Fulan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata mathwahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Jamaah sekalian berbahagia. Ngomongin tentang kematian, seorang ulama yang sangat terkenal namanya Ibnu Quraib. Beliau itu membacakan syair tentang mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mempersiapkan kematian. Kata beliau apa? Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Kata beliau, apa kata beliau? Sesungguhnya seseorang itu ketika pengen baik ucapan setelah matinya, setelah mati kita dikenal orang baik, maka kita harus melakukan kebaikan sebelum mati kita. Fakun hadisan liman wa'a. Maka bagi yang masih hidup, jangan sia-siakan masa kehidupan ini dengan kita melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Ada orang yang dulu masih hidupnya dia sering sholat ke masjid, sholatnya kagak pernah ketinggalan, dikenal dengan yang namanya Abu Sholat. Apa namanya? Yang benar, Abu Sholat, karena dia tukang sholat. Orang-orang belum pada datang sholat Jumat, dia datangnya hari Kamis Bu. Lah banyak tuh di Mekah orang sholat Jumat datang hari Kamis, ada nggak? Ada, itikaf dia di masjid. Lah kita di masjid mana ya? Itu di provinsi Jawa Barat itu. Ada di masjid datangnya nungguin khotib selesai sholatnya. Jumat begitu ada begitu. Di provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Bekasi, di Kecamatan Tambun Selatan, di Sumber Jaya, di perumahan. Nah itu benar.
Kadang kalau sholat Jumat nungguin khotib kelar baru datang. Kan pakai speaker dari luar. Wah, udah mau kelar nih, gua datang buru-buru. Udah gitu kagak langsung duduk lagi di ribe depan pintu masjid. Ada nggak yang gitu? Banyak. Nggak percaya? Tanya laki ente. Apalagi kalau Jumatan di perusahaan, ya ilah, ustadznya nama sedikit dehem semua orang di dalam masjid. Gitu. Makin lama dehem makin banyak. Gitu. Batal kagak? Kagak batal. Cuma kesel ustadznya. Orang lagi ceramah disuruh berhenti. Makanya kalau jadi ustadz perlu tahu diri. Kalau misalkan udah nggak boleh panjang-panjang, jangan panjang-panjang. Udah pendekin aja, pendekin. Bayaran sama, ya nggak? Nah, jamaah sekalian berbahagia tuh. Kalau kita orangnya rajin sholat dikenal Abu Sholat. Kalau kita orangnya senang miara binatang yaitu kucing, kita dikenal dengan Abu Hurairah. Abu kucing. Saya kurang ngaji ente. Abu kucing katanya. Kira ganti bukan Abu kucing, Abu meong. Abu Hurairah ibu itu bahasa Arab ya. Ibu kucing. Bahasa Arab. Ada lagi bu, orang yang suka memfitnah, orang yang suka mengadu domba dikenal oleh kita Abu siapa? Abu Janda. Abu Janda itu suka memfitnah, benar apa enggak? Benar. Ini Abu Janda itu yang orang ngomong, bukan yang janda. Astagfirullahaladzim. Emang banyak stok janda gitu. Daftar Ustaz. Mohon maaf. Nanti besok kalau punya cucu anak, jangan cuma pakai nama, pakai bahasa Arab, jangan. Harus ngerti artinya. Ada jamaah saya waktu itu anak cucunya perempuan dikasih nama. Ustaz saya baca Quran, baca hadis waktu itu ada namanya Armalah. Terus saya kasih nama aja, nama cucu saya Siti Armalah. Cakep kan ibu ya? Tahu nggak artinya apa bu? Perempuan janda. Ngedoain cucunya biar jadi aduh. Makanya nggak boleh sembarangan. Nama anak namanya Minar. Namanya Minar. Siapa nama anak lo? Minar. Berarti asalnya dari. Makanya ngaji penting namanya. Ngaji ilmu itu penting. Jangan cuma janda jelas singgung. Ini mah kata ngomongin janda yang kagak punya laki kagak. Ini mah ngomongin orang yang sudah memfitnah namanya Abu. Itu. Kalau muda sama ente. Sekarang mah agak zaman yang begitu. Ada yang tuanya yang laki-lakinya, perempuannya muda ya. Sekarang zaman begitunya. Woi, mana yang udah? Lanjut ya. Sampai di mana saya tadi ngomong? Tuh. Jadi kalau kita mau baik setelah mati kita, maka kehidupan kita selagi masih hidup harus diperbaiki. Jangan perbuatan yang buruk. Ada orang mati di masjid, ada apa enggak? Ada orang mati di jalanan, ada apa enggak? Ada orang mati di rumah, di kasur lagi tidur, ada apa enggak? Ada orang matinya di depan pasar induk Cibitung, masuk sedikit ke sebelah kiri ke dalam gang, terus sampai mentok ada rumah-rumah yang semi permanen. Ada nggak mati yang di situ? Namanya tempat apa itu? Tempat apa? Itu namanya TB ibu. TB tenda biru. Ada yang mati di situ? Ada. Siapa yang bilang nggak ada? Ada yang mati di situ. Amil waktu mau nyolatin, kan biasanya Amil kalau mau nyolatin nanya dulu ya. Ishhadu bi annahu min ahlil khair gitu ya.
Saksikanlah wahai jamaah, orang yang mati ini adalah orang yang baik. Kan begitu ya? Dia matinya di tenda biru, ibu matinya. Di mana, Bu? Bu, di mana, Bu? Ibu jangan lihat muka saya kayak sinis begitu, Bu. Ustaz tahu tenda. Rumah gua di Cibitung. Mas toh. Tenda biru di Cibitung. Kita tuh kalau gua tahu. Jalan-jalan. Enggak beneran. Enggak, belum selesai ceritanya. Tadi dulu, tahu. Itu nyambung banget lagi. Nih, Bu, maksud saya begini. Itu orang mati kemudian matinya di tenda biru, akhirnya bilang isyhadu bi annahu min ahlil khair, saksikanlah orang yang mati ini adalah orang yang baik. Jamaahnya jawab apa kira-kira? Kita mati di tenda biru, kita jawabnya orang baik. Jawabnya apa? Akhirnya ada orang tuh sekelompok dari sholat jamaah itu, sholat jamaah yang sholat jenazah bilang ini baik khair kali khair, khair kali khair. Lagi ragu-ragu bisa. Makanya Bu, nih sekarang kalau misalkan kita bangga dengan apa yang kita punya, bakalan hilang semuanya. Ibu cakep, mati siapa yang nemenin? Ibu kaya, mati siapa yang nemenin? Cacing. Ogah cacingnya? Ulah. Bu, mohon maaf. Ada perempuan cantik muda sombong yang minta ampun. Dia masih muda sombong, kulitnya masih pada kencang. Ntar lihat lu 10 tahun kemudian keriput peok lu. Siapa yang mau sama lu nanti, bener gak? Ini mah yakin dulu itu waktu gadisnya cantik-cantik semua. Dulu. Sekarang mah dia lagi yang ngomong. Iya, kamera jahat nggak jahat, entenya yang kamera jahat lagi, entenya yang maafin ya. Tuh, jadi kalau misalkan kita ngomongin mati, kita semua bakalan mati, maka kita siapkan kematian kita dengan sebaik-baiknya. Jangan mengurangi amal sedikit pun. Yang kaya mati, yang miskin, yang jelek mati, yang cakep, RT mati, RW mati, presiden. Makanya jamaah mati, ustadznya. Bukan, kalau ustadznya mati siapa yang tahlilan? Ustadz yang lain katanya masuk nyumpahin gue motor nih. Tahunya telat kok. Makanya Bu, kita dinasihatin sama Bang Haji Romai Rahmat, nasihatin. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Begitulah suratan badan di bumi dikembalikan. Ini ternyata forsa semua pencinta Roma Irama semuanya ini. Berarti Roma Irama kalau calon presiden ini bisa menang kayaknya nih. Jangan, saya jangan. Saya ibu salah satu anggota ormas yang dipimpin oleh Roma Irama. Makanya saya pun nyanyiin lagu-lagu dia dalam setiap acara. Makanya saya anggotanya. Apa judul ormasnya? Bukan Forsa. Beliau punya untuk para ustadz namanya Fahmi Tamami. Forum Silaturahim Masjid Musola. Itulah Fahmi Tamami, ketua umumnya adalah Roma Irama. Tuh, ibu jarang ketemu sama Roma Irama, saya sering. Oh, mungkin nih. Ya, biasa aja. Dia lagi baik. Saking masih, saking udah.
Ini luar biasa juga ini. Ada lagi? Ada lagi ya? Oh ada lagi, siap. Ntar kena saya tadi. Tuh Bu, ya. Jadi kata Bang Aji aja begitu Bu. Kalau kita misalkan cinta banget sama bini kita Bu, kita bini kita cinta banget sama laki kita mati mai Bu, nggak mungkin ibu masuk ke kuburan bareng-bareng sama laki kita, iya apa enggak? Iya. Itu dia tanah yang kata ya orang injak-injak Bang, biar kencengan injaknya. Emang begitu nih perempuan begini mah ya Allah, masya Allah ujian Bu. Kalau misalkan kita, oh maaf nih, masa idah zaman sekarang kagak diindahkan lagi sama perempuan. Dulu namanya masa idah perempuan kagak boleh bersolek. Sekarang 7 hari ada udah dandan perempuan, makanya mati. Kau tahu? Iya. Sewot tuh sekarang tuh. Pulang aja, bawa pulang Ustaz. Emang iya masa idah itu wajib bagi perempuan. Woi dengerin nih. Ada yang janda mati berumah, lakinya mana? Wajib. Dengar emang begitu, ada masa indah 4 bulan 10 hari. Itu 4 bulan orang kemana-mana. Zaman dulu mah yang namanya si Armala, yang namanya janda, diam baik, ngejedong baik, kagak dandan, kagak pakai wangi-wangian. Ini sekarang perempuan pada jual murah semuanya perempuan, apalagi yang namanya di mohon maaf nih, saya mau katakan mohon maaf banget. Saya nasihatin begini supaya perempuan itu bagus. Kenapa? Yang namanya perempuan imadul bilad. Ini Rasul mengatakan tuh, perempuan adalah tiangnya negara. Kalau perempuannya baik, negaranya baik. Kalau perempuannya rusak, negaranya rusak. Maka negara rusak gara-gara ibu. Ya emang iya. Kalau kata orang yang sono, yang dekat-dekat laut itu katanya begitu, ada kasus perempuan dikawinin ditendung sama laki-laki. Kata bininya begini, kata bininya nih. Nah kucing mah kalau dikasih ikan ditergep neng begitu. Paham maksudnya? Ya. Kalau lu kagak ganjan, laki gua nggak mungkin datang ke lo. Benar apa orang? Benar apa enggak? Perempuan jaga hijabnya, jaga itu jilbabnya, jangan sampai sembarangan. Aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu juga Imam Syafi'i seharusnya ente pakai cadar. Kalau Imam Syafi'i itu dibuka cadarnya ketika mau sholat doang. Woi, perempuan, keren. Ini saya ngomong yang sebenarnya nih, maaf ya kalau ada yang tersinggung, maaf ya. Tapi emang begitulah adanya. Perempuan zaman sekarang itu yang dibukanya bukan Quran. Zaman dulu nenek-nenek kalau misalkan ngomong cucunya sambil sholawatan. Zaman sekarang bukan sholawatan, nyanyinya dangdutan, kadang lagu pop nyanyinya. Allah, jangan kau tanya apa tuh lagi viral gitu. Bagaimana esok gitu kan ya? Yang ku tahu hari ini awal bisa bunyinya enak orang jelas tapi asal jangan ustadznya orang jelas tuh Bu, itulah. Maka Ibu saya katakan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ayo kita perbaiki diri kita, ayo kita siapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Ingat di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatun, setiap yang bernyawa bakalan mati. Jadi kalau kita tahu bakalan mati, ayo siap-siap menghadapi kematian kita. Jangan sampai kita kemudian menyesal pada akhirnya. Ketika kemudian kita sudah meninggal, baru kita sadar ingin berbuat menjadi orang yang soleh, dan ingin berbuat kita menjadi orang yang suka berinfak di jalan Allah. Na'udzubillahi min. Tuh, nih Bu, ngomongin mati di dalam satu kitab, ada satu kitab namanya itu, kitabnya adalah Daqaiqul Akhbar. Apa kitabnya? Ada yang tahu nggak kitabnya? Maksudnya tahu? Tahunya? Pada baca?
Tenanya ente ya, bener baca kitabnya. Ada jemaahnya. Ada kitab Daqaiqul Akhbar. Itu ternyata ibu, ketika malaikat mau cabut nyawa kita itu diperintah sama Allah. Kata Allah begini, lu datang ke rumah yang ono. Bisa jadi bu, lantaran kita kagak mau ngaji, lantaran kita belagu sama tetangga, silaturahim kagak mau sama tetangga, ente didatengin sama malaikat. Malaikatnya apa? Malaikatnya apa? Udah jauh kan? Gak takut banget ya? Takut tidak takut ini deh. Malaikatnya, ini bisa jadi nih sekarang nih, ibu di sini, di rumah ibu ada yang ngetok pintu. Malaikat. Tok, assalamualaikum. Yang di dalam rumah jawab waalaikumsalam. Ada apa? Siapa Edward? Saya malaikat. Malaikat apa? Israil. Mau ngapain ente ke sini? Saya mau cabut nyawa orang yang pakai baju Saya mau cabut nyawa orang yang pakai baju oranye. Kerudungnya kerudung coklat. Dulu sabar, belum selesai ceritanya, belum ending. Oh begitu. Tapi dia kagak ada. Sekarang lagi ngaji silaturahim di sono di Puri Cendana. Oh kagak ada. Ya udah kalau gitu saya kagak jadi dah, pulang dulu dah ya. Oh ya udah pulang. Gak jadi tuh. Gak jadi malah gak jadi. Gara-gara ngaji silaturahim gak jadi. Jangan potong cerita dulu. Gak jadi ke malaikat. Itu malaikat karena belum selesai tugasnya datang lagi sama Allah. Ya Allah, saya ini belum kelar tugas saya nyabut orang yang pakai baju warna oranye. Ya Allah, kira-kira kapan saya nyabutnya ya Allah? Allah langsung ngomong, ntar dah pulang aja. Kira-kira mau pulang apa? Nah, mudah-mudahan kita dipanjangin umurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bercanda ya. Ya, di Facebook pertemanan kita ya. Nggak boleh silaturahmi. Kalau silaturahmi malaikat loh. Jamaah sekalian berbahagia toh. Jadi kita kalau misalkan pengen panjang ada amalannya, pengen kita kemudian husnul khotimah ada amalannya. Jangan sampai kita kemudian menyesal. Lakukanlah yang terbaik selagi kita masih pada ada di sini semuanya. Dan satu hadis Rasulullah SAW pun mengatakan ini sebuah nasihat kepada Ibnu Abbas. Katanya apa? Ada 5 perkara yang harus kita perhatikan. Ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Salah satunya saya ambil adalah apa? Hayataka qabla mautika. Pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Tuh. Bu, kematian pasti datang. Kapanpun, dimanapun, siap pun atau tidak siap pun, kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Bu, kita bakalan? Bu, kita bakalan? Suatu saat pasti datang mati lagi. Saat-saat paling menang, sang malaikat pencabut nyawa merenggut ruhmu dari badan. Toreng toreng. Ada 2 cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Kan iya nggak Bu? Iya nggak? Iya Bu. Kalau orang yang bertakwa dicabut nyawanya enak banget itu, enak dicabut ke orang bertakwa. Lagi sujud dicabut, hilang begitu aja nyawanya, bukan gak ada ngerasain sakit. Tapi kalau orang yang berbuat dosa, ibu pernah nggak ada ibu lihat jenazah yang matanya melotot, mulutnya lidahnya keluar dan kaku badannya? Pernah apa kagak? Itu berarti dia
dia sedang disiksa ketika dia sakaratul maut. Serem apa aku? Gimana berarti matanya melotot, lidahnya keluar di mana? Bisa dulu. Gimana begitu? Suka ngerjain saya. Ya Allah. Tuh. Jadi kata kitab itu dikatakan apa? Idza qabidallahu ruha 'abdihi, ketika Allah hendak mengambil nyawa seseorang, yaji malakul mauti, maka Allah mengutus malaikat maut datang ke rumah orang tersebut, datang ke diri orang tersebut, lalu kemudian dicabut nyawanya dari mulutnya. Ternyata kagak bisa, karena apa? Lisannya dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Makanya ibu banyak minta misalnya ngaji. Tapi saya yakin tadi Ustazah baca Qurannya bagus, berarti ini semuanya juga bisa semuanya. Amin. Bisa ngaji begitu, bisa. Insya Allah bisa. Kali-kali duet Ustazah sama ini nih duet. Iya, benar. Memang kalau kori setahu saya, kalau masih muda suaranya masih kencang, masih muda. Tapi kalau udah suaranya udah 40, 50 itu biasanya sudah pelan suaranya. Tapi itu harus dilatih katanya kalau kori itu. Kalau misalkan tidak dilatih suaranya hilang. Makanya Syekhul Qori yang paling hebat korinya Muammar Zena saja, beliau itu masih berlatih kori. Enggak kemudian dilupakan ilmunya. Makanya beliau kalau misalkan ngaji suaranya dari muda sampai hari ini masih sama. Itu juga sama nih, masih muda cakap suaranya dia. Cakap ya, udah tua. Tuh, ya. Udah Bu, sampai di mana saya ngomong Bu? Woi, sampai di mana? Ya, sampai di malaikat datang Bu. Ketika dicabut nyawanya dari mulutnya kagak bisa karena dia sering berzikir. Akhirnya malaikat pindah nyabutnya bukan dari mulutnya, tapi dari mananya? Dari tangannya. Dicabut dari tangan. Tangannya kagak bisa juga Bu, dikeluarin nyawanya. Ternyata tangannya dipakai buat sedekah di jalan Allah. Itu ngasih anak-anak yatim, menyantuni janda-janda tua, menyantuni janda-janda duafa udah lagi. Biasaan ini takutnya saya ntar jadi di jasnya saja. Takutnya ini kan lagi live saya nih. Ke sembarangan istrinya nonton loh. Ya Bu ya, ada yang nonton Bu ya? Ada. Jangan nonton. Tuh, itu Bu. Jadi ada dua. Cara yang kedua kagak bisa. Cara yang ketiga apa? Dari kakinya juga kagak bisa dicabut orang-orang yang beriman. Karena apa? Kakinya dipakai ke tempat-tempat kebaikan, dipakai buat ngaji, dipakai buat apa namanya itu silaturahim, dipakai buat kemana lagi? Dipakai buat yang kebaikan semuanya. Insya Allah kaki kita juga begitu adanya. Semuanya kagak bisa. Kata malaikat, la sabila laka ya Allah, tidak ada jalannya ya Allah. Lalu bagaimana ya Allah? Lalu kata Allah mengatakan kepada malaikat, uktub bikafin, uktub, tulislah di tanganmu ismi, nama saya, ditulis di tangannya, ditujukan kepada orang yang beriman. Nih Allah yang perintahin saya nyabut nyawa Anda. Akhirnya orang beriman pasrah. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika dicabut nyawanya pasrah dia. Ikhlas, saya ikhlas wahai malaikat, silakan. Tuh, Ibu kalau dicabut nyawanya ikhlas apa kagak Ibu? Ikhlas. Ikhlas. Bisa nolak, bisa. Bisa nolak. Syaratnya satu. Nih. Bisa nolak kematian, syaratnya satu. Woi, mau tahu nggak caranya? Mau tahu? Bisa menolak kematian, syaratnya satu. Ibu belum ditakdirkan meninggal dunia. Jam
Ibu nih misalkan ketabrak mobil, kata orang mati. Kalau kata Allah belum mati, mati apa kagak? Enggak, walaupun ibu benar pengkor, tabrak, kakinya putus, hilang, tangannya hilang, tinggal apanya doang, badannya doang. Kan begitu. Tapi belum ditakdirkan mati, maka ibu kagak bakalan mati. Bu, saya pernah ibu cerita, Bu, ada orang yang kemudian dia itu sudah di rumah sakit sudah sampai setahun kurang di ICU, dan di ICU itu dia bermimpi, mimpinya dibawa oleh seorang yang berbaju hitam, kemudian dia dibawa ke suatu tempat dan akhirnya dia bisa lolos dari orang hitam, dan besoknya kemudian dikabarkan dia siuman dari sakit. Kalau mimpi orang baju warna hah? Nggak kuning, gue mau kuning. Kuning. Ya dulu ah. Tuh, Bu, ini udah asar, udah cukup selesai. Saya udah 45 menit lamanya saya ngobrol, Bu ya. Yang jelas ibu sekarang sudah paham tuh. Ayo kita, kalau misalkan kita yakin akan kematian, ayo kita siapkan kematian kita dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak doa. Allahumma inna nas'aluka husnal wa na'udzubika min su'il. Saya mau tambahin tentang akikahnya sedikit ya. Kata Nabi di dalam kitab Bulughul Maram, di sana dikatakan begitu. Kullu gulam murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi ini Bapak Heri sekarang ini dia mengakikahkan juga ya. Mudah-mudahan ibunya yang diakikahkan pada hari ini beliau sudah tidak lagi tergadai. Di dalam hadis tersebut kemudian ditafsirkan oleh ulama namanya Son'ani. Beliau menafsirkan hadis tersebut, kenapa kok seorang laki-laki, seorang perempuan anak itu dia tergadai. Karena ternyata begini, seorang yang belum diakikahkan alias dia masih tergadai, nanti pada hari kiamat dia tidak bisa memberikan syafaat kepada ibu bapak. Tidak bisa. Maka kalau ibu punya anak, tolong akikahkan. Afdolnya berapa hari Ustaz? 7 hari. Tapi Ustaz, saya waktu 7 hari ribet banget, kagak ada yang bantuin, repot. Laki saya kerja dari pagi pulangnya 3 hari Ustaz. Ada yang begitu? Ada nggak? Laki berangkat hari Selasa, pulangnya hari Jumat. Ada nggak? Ada nggak? Bebe, Bu curigain lagi ibu Bebe. Dia kerja di mana? Orang-orang mau bisa canda gurau, nyanyi di dewekan banget. Terus nyanyi dia kesel tuh. Ya, aku telepon jadi angkat, aku SMS-nya dibalas gitu ya. Iya, aku tidurnya sendirian gitu. Ini udah asal, kita cukup sampai sini. Itu saja mungkin tidak bisa saya sampaikan, tapi boleh lalu satu orang untuk bertanya untuk menguatkan materi kita. Silakan satu orang. Ada yang mau bertanya? Woi, nanya Pok. Nanya, woi. Orang dia nanya. Iya, silakan. Jangan masalah poligami, jangan. Ya, kematian aja boleh ya. Seorang suami boleh tidak mengakikahkan istrinya? Waduh, jawabannya mana nih ya? Ini pertanyaan jarang jarang muncul. Tapi sebenarnya gini, saya mau jawab dari asal dulu perkara namanya akikah. Akikah itu ibu artinya adalah memotong rambut anak pada hari ke-7 dan berikutnya. Ya, dengerin. Memotong rambut pada hari ke-7 atau hari-hari berikutnya, karena ini ada ikhtilaf ulama Bu mengatakan, tapi afdoliyatnya atau tekstual hadisnya hari yang kedua. Waktu sama kemudian memberikan nama kepada anak tersebut, dikasih nama nih,
Jadi kalau misalkan kewajiban orang tua, ya ini sebenarnya nih, ngakekahin anak. Kalau kagak ngakekahin anak, ibu motong apa gitu, ibu sedekahin apa gitu modelnya, tapi syukuran. Itu namanya kalau orang kampung saya namanya gunting rambut. Apa namanya? Gunting rambut. Karena dia nggak punya duit buat beli kambing, kan kambing mahal bu. Dia punyanya duit buat beli apa doang, ayam doang. Ya udahlah, itu sedekahin buat apa? Namanya istilahnya potong rambut, bukan akekah namanya. Potong rambut dibedain, tapi sebenarnya nama akekah dan potong rambut itu sama-sama aja. Sama-sama aja. Nah, lalu bagaimana Ustaz? Ini kan awalnya kewajiban seorang orang tua. Akekah itu sebagai kewajiban siapa? Orang tua. Tapi bahasanya bukan wajib juga, bukan. Bahasanya itu adalah sunnah. Apa bahasanya? Sunnah. Maka kalau dikerjakan afdal bagus, ditinggalkan juga nggak apa-apa. Tetapi kita nggak mendapatkan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Maka seorang orang tua ketika kemudian mau lahiran sudah disiapkan itu yang namanya keuangan untuk diakikahkan putra atau putrinya. Laki-lakinya 2 kambing, perempuannya berapa? 1 ekor. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, orang tua saya belum sempat akikah, boleh nggak? Boleh. Itu namanya birrul walidaini, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dulu belum saya ini saya dikit-dikit saya biar otak nanti alurnya mungkin. Jadi kalau misalkan kita nanti orang tua belum akikah, enggak akikahkan, itu birrul walidain. Sama halnya ketika orang tua sudah meninggal dunia, kita doain terus biar dia ahli surga, meskipun dia maksiat tiap harinya waktu di dunia, doain terus, karena itu birrul walidain kepada orang tua. Urusan Allah, terima atau kagak doa kita, betul enggak? Itu. Kadang-kadang ada orang dah usah doain orang tua dia apa? Lah kagak nyampe pahalanya, katanya begitu. Lah nih orang terus kalau gini dah, lu kagak nyampe katanya doa kita, lu kagak nyampe katanya bacaan kita, terus kalau gini dah, lu mati kita berdoain sini. Kalau misalkan nyampe berarti kan kebalik lagi lu. Kalau nggak nyampe lu balik lagi bangun komentar sama gua. Kata orang yang begitu, kata yang begitu, yakin bu itu orang yang kagak yakin bahwa nyampe atau tidak, kagak nyampe, dia yakin, kagak mau gua, kagak mati dulu. Iya makanya bilang yakin aja nyampe, urusan nyampe atau kagaknya Allah, kita sebagai manusia wajib untuk berbuat ihsan dengan orang tua kita. Benar apa enggak? Kan ayatnya jelas ihsan. Wa kullahuma qawlan karima. Bahkan Allah mengatakan, katakan kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang memuliakan. Orang tua kita nggak sekolah S1, S2, S3, tapi kita harus merendah di hadapan orang tua kita. Jangan sombong. Kadang mau orang tua galak banget orang tua. Udah apa? Mak gak ngerti. Diam aja dia, diam. Ya Allah. Siapa yang ngajarin jalan? Siapa yang ngajarin makan? Siapa yang ngajarin sampai bisa membaca A, B, C, D itu orang tua. Fasilitasnya dari orang tua semuanya. Meskipun sarananya oleh gurunya, yang bayar adalah orang. Jangan sombong kita sama orang tua. Itu kambing palingnya 1 juta 2 juta kambing. Ya bu ya. Ibu udah kayaknya belum? Belum. Udah. Alhamdulillah. Kambing jantan atau kambing betina? Yang ada bu yang kambing betina boleh. Boleh. Kalau punya duit tapi ya. Kalau punya duit yang jantan. Yang punya duit jantan, yang gak punya duit tidak. Tapi bagusnya kambing jantan, sebab kambing betina itu darurat sifatnya. Makanya Islam itu sangat mudah ibu. Sholat kagak bisa diri boleh, duduk kagak bisa boleh, tiduran kagak bisa boleh, boy tiduran kagak bisa boleh, isyarat dulu kan boleh. Kita kecegeng begini tapi isyarat boleh, tapi isyarat kagak bisa juga, baru boleh di sholatkan.
Pada bapak Bu? Ngalor. Terserah ibu, ngalor begitu. Nah Bu, itu saja. Pahami Bu ya. Jadi kira-kira kalau misalkan birrul walidain itu boleh nggak kita berbuat ihsan dengan istri kita? Boleh apa enggak? Maka silahkan saja. Dan itu adalah sifatnya fadhailul a'mal. Ingat ya pengamal, keutamaan amal. Itu silahkan saja. Ustaz, saya mau akikah dewekan. Boleh, silahkan saja. Undang anak-anak yatim, suruh makan. Akikah sunnahnya makanan yang matang, sedangkan kurban sunnahnya makanan yang mentah. Kenapa? Kok ada perbedaan? Kan sama-sama dikasih. Ini Bu pesannya dalam syariat. Apa pesannya? Kalau kurban yang mentah, karena waktu itu yang dibagikan bukan hanya orang-orang yang Islam, tetapi orang-orang yang non-Islam pun boleh makan daging hewan kurban. Tapi kalau akikah itu biasanya ke keluarga-keluarga muslim saja, karena biasanya yang ngaji adalah orang-orang muslim. Tuh. Ya. Paham Bu sampai sini paham? Ngerti? Dah, itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan. Jadi kalau misalkan ada yang mau diakikahkan, boleh silakan. Tapi nggak usah undang saya lagi Bu ya, nggak usah Bu, nggak usah. Tadi udah ada yang protes sama saya, jangan diundang lagi katanya, ngomongin janda, dikancing mulu lagi sama dia. Ya udah, pokoknya begitu Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa memahami. Dan kalau saya punya salah, minta dimaafkan. Maafin apa kagak? Benar ya, maafin ya. Itu tadi nenek, maafin saya deh ya. Ya Allah, maafin ya, saya takut-takutnya pulang dari sini kagak bisa saya. Udah disumpahin mulu, alhamdulillah. Ustadz Musa Basara itu ngomong lama, diomongin, ngomong cepat juga, diprotes. Makanya salah mulu Ustadz di hadapan jamaah. Tapi kadang-kadang saya suka juga nyalahin jamaah. Ya kayak itu tadi tuh masalah itu saya salahin. Ya enggak, Islam nggak boleh begitu. Ya Bu ya. Jadi kalau bisa dandannya buat suami. Ini Ibu kalau di rumah kira-kira dandan apa enggak? Enggak. Saya lihat kemarin ente lewat pakai daster tuh. Enggak, pakai daster, mana daster tuh boleh. Lakinya malam Jumat Bu, lakinya malam Jumat bukannya dandan malam Jumat, ini lakinya kagak dikasih dandan malam Jumat Bu. Mana malam Jumat gosok gigi, lagi sakit gigi, pakai koyo di sini. Udah gitu lagi perutnya kurang enak, pakai minyak angin gitu. Itu laki yang mau cium, yang mana yang dicium? Mau yang dianuin, yang mana yang dianuinnya? Akhirnya lakinya Bu udah selimutan baik. Kira-kira kalau begitu lakinya senang apa sedih? Sedih. Maka kadang-kadang laki mikir, ya Allah, kenapa aku tidak ditakdirkan untuk kedua kali? Si bodoh. Enggak, Bu saya termasuk orang yang istiqomah. Istri 3 dikontrakin. Insya Allah. Nah Bu, itu saya sampaikan, terima kasih. Yang doa mungkin nanti siapa ini? Ada. Oh langsung. Oh biasa yang sepaket ya. Terima kasih Ibu. Ayah tidak baca Fatihah terlebih dahulu ya. Kita doakan buat keluarga besar dari Bapak Heri dan istri dan itu keluarganya semua berarti ya. Insya Allah. Dari mana keluarga? Jakarta. Cikarang. Oh Cikarang. Besok saya tanggal. Iya, saya ada acara Cikarang di Surabaya. Mudah-mudahan nggak ketemu sama saya. Jauh sih, saya Cikarang sini, Cikarang Utara. Kan Pemda pusat kan ya? Iya, pusat. Nggak ketemu lah, kecuali saya bisa ilmu membelah raga. Jamaah sekalian berbahagia, ayo kita doain keluarga besar beliau. Insya Allah dengan akikah ini daripada ibundanya, kemudian juga haul daripada ibundanya, apa-apa yang diniatkan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhumah insya Allah ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دار خير من دار واهل خير من اهلهم وخير من زوج وقيهم فتنه القبر وعذاب النار وقيهم فتنه القبر وعذاب النار وقيهم فتنه القبر وعذاب النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian terima kasih. Allah Ta'ala alam biswab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun, besok